masuk, saya akan coba untuk membawakan sebuah materi baru nih. Ya, kita baru membuka kelas 7 supaya untuk menghilangkan kejenuhan ya. Menghilangkan sebuah kejenuhan supaya membangkitkan adrenalin kamu lagi untuk belajar dan untuk memetik ilmu kamu. Gas? Oke, silakan tonton tayangan berikut ini. Oke, ada dua kopel seperti ya. Tadi ya. Tiga. Yang pertama apa? Yang smooth. Terus dingin. Terus kepiting. Oke, semua tadi pengennya tuh kamu teamwork. Makanya dibikin sebuah kelompok demi kelompok agar apa? Ketika ada temen yang agak kurang bisa dibantu. Tapi bukan yang ngasih isi ya. Kalau ada pepatah mengatakan jangan kasih ikan, tapi kasih airnya. Ajarkan dia cara memancing supaya mendapatkan ikan. Masuk ke materi yaitu tentang adverb of frequency. Yang mana adverb of frequency itu adalah sebuah beberapa kosakata yang dimana menerangkan tentang tingkat keseringan, frekuensi, tingkat keseringan dalam melakukan suatu aktivitas yang sedang dia lakukan atau aktivitas yang berulang-ulang yang dia lakukan. Nah, kalau seperti itu berarti teksnya atau kalimatnya itu menggunakan apa? Present tense, past tense, apa future tense? Apa? Berulang-ulang dia. Apa? Present? Menggunakan present tense. Ya. Oke. Itu sedikit kejelasan tentang definisinya adverb of frequency tersebut. Coba perhatikan ke depan. Ada sebuah kalimat. What you do after back to school? Pertanyaan, what you do after back to school? Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Kira-kira pertanyaan seperti itu, jawaban kamu apa? Come on. I usually mau langsung mandi dulu. Karena usually itu simpulannya gini. Dia mengatakan kalau usually itu biasanya dilakukan, tapi kalau always selalu itu yang disebut dengan frekuensi. My father usually pick up I from school. Berarti ayahnya yang selalu menjemputnya. Tapi kalau kamu pakai always bisa nggak? My father always pick up me from school. Kenapa nggak menggunakan always? Ada yang paham? Karena nggak selalu ayahnya yang menjemput. Kalau kamu berani menggunakan always, 100% ayahnya yang pasti menjemput. Tapi kalau kamu menggunakan usually, ya kadang-kadang ada orang lain yang menjemputnya, tapi frekuensinya ayahnya lebih banyak untuk menjemputnya. Ya, tapi tidak 100%. Nah, disitulah letak perbedaannya. Kapan harus menggunakan adverb of frequency tersebut? Pak, adverb of frekuensi itu apa cuma dua? Always dengan usually? Tidak. Oke. Jelas sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Breakfast before go to school. How often? What's the meaning of that? How often? Seberapa sering do you breakfast before go to school? Kamu sarapan
sebelum pergi ke kira-kira jawabannya apa? Ada yang bilang I never breakfast ya. I never breakfast before go to school. Satu tuh simple. Terus ada lagi nggak? Kira-kira ada nggak di sini yang biasanya makan pagi sebelum berangkat sekolah? Kamu, kalau kamu berani menggunakan I always breakfast before go to school, itu 100%. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah kamu pasti sarapan pagi. Nggak mungkin nggak, pasti sarapan pagi kalau kamu berani menggunakan always. Tapi kalau kamu menggunakan usually, ada beberapa waktu kamu tidak melakukan sarapan pagi, tapi keseringannya kamu melakukan sarapan pagi. Kalau itu menggunakan usually. Tapi kalau kamu menggunakan never, benar-benar sama sekali nggak pernah kamu melakukan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Ya, deskriptifnya kamu bukan. Ya, ini masuk ke dalam sebuah deskriptif teks, yang mana kalimat-kalimatnya menggunakan simple. Ulangin. Present tense. Kamu perhatikan depan. Oke. Listen to me and follow me. Again, listen to me and follow me. The teacher hobby. Mana suaranya mana tadi? The teacher hobby. The teacher hobby. My name is Ade Wahyudi. My name is Ade Wahyudi. I am English teacher in SMP Negeri 202 Jakarta. I am English teacher in SMP 202 Jakarta. I live in Bekasi. I live in Bekasi. My hobby is Archer. My hobby is Archer. You must know I usually play my bow at night after pray Isya. You must know I usually play my ball at night after prayer. I always Share my video in the Facebook group share my video in the Facebook group. Going Indonesia Going Indonesia every month. every month. Kamu simak, kamu lihat ke depan, kamu perhatikan ke depan. Coba, saya kasih waktu kurang lebih sekitar 2 menit. Kamu baca deskriptif teks tersebut. Nanti saya akan tanyakan. Menentukan apa sih atau gimana sih main idea-nya? Ini mah main idea. Apa itu main idea? Ide pokok atau pikiran utamanya. Ada di mana? Pada kalimat mana? Ide pokok. Archer itu kata, kosakata. Good. Yang saya tanyakan kalimatnya. Mana kalimat yang menentukan dia main idenya? My hobby is archer. Ya, sekitar 85% menjadi perhatian pada archernya, kepada hobi si guru tersebut. Oke, perhatikan ke depan. Di situ saya tandain tuh. Ada yang berbeda kan katanya kan? Yang warna biru. Di situ ada usually, ada sometime, ada always, ada every month. Perhatikan ke depan. Saya menggunakan kata saya menggunakan kata usually di situ. Apa sih usually itu tadi? Biasanya. I usually play my bow at night after pray Isya. Kenapa saya menggunakan usually? Kenapa enggak saya menggunakan always? Karena oke, good. Berarti tidak 100% saya mainnya pada malam hari aja ya. Oke, di situ ada kalimat selanjutnya. But sometimes play in the morning in the weekend. Paham dari sini? Paham. Oke. Terus ada kalimat selanjutnya. Nah ini. I always share my video in the Facebook group Going Indonesia every month. Kenapa saya berani menggunakan always di situ? Kenapa saya menggunakan always?
Ulangin yang suara. Karena emang setiap bulannya 100% mengirim. Oh, karena setiap bulannya selalu saya mengirimkan, nge-share video latihan saya. Setiap bulan, hampir semuanya sampai setiap bulan, sebulan sekali saya share untuk sebagai bahan latihan. Oke, itu yang disebut dengan mengapa saya menggunakan always. Nah di situ tambah lagi tuh ada usually, ada sometime, ada always, ada every month. Apa sih every month? Setiap bulan, berarti setiap bulannya kan? Berarti sebuah kegiatan atau yang selalu continue. Kamu pikir nggak? Kira-kira tentang apa sih teks ini? Hah? Hobi. Pernah mendengar daily activity? Pernah? Oke. Ini yang disebut dengan salah satunya sebuah daily activity. Suatu aktivitas kita sehari-hari. Makanya itu menggunakan kalimat present tense. Paham? Jelas? Kita lanjut ke ini. Kamu perhatikan ke depan. Di situ ada always. Always menandakan dia aktivitasnya itu yang dilakukan sama dia itu sampai 100%. Lalu di situ ada usually, ada normally, ada often, ada sometimes, ada occasionally, ada seldom, ada hardly ever, ada never. Contoh kalimatnya ada di sampingnya. Perhatikan. I always study after class. Saya selalu belajar setelah ini mungkin apa? Setelah pulang sekolah ya. Lalu berarti dia setiap setelah pulang sekolah pasti dia belajar. Itu rutinitas dia yang dilakukan setiap harinya. Kalimat berikutnya, usually, I usually walk to work. Saya selalu berjalan ke tempat kerja maksudnya kan? Nah, kenapa dia menggunakan usually? Presentasi pada sampingnya 90%. Lalu masuk ke normally. I normally get good mark. Apa sih maksudnya? I normally get good mark. Apa sih artinya? Nilai yang bagus. Normally biasanya saya mendapatkan nilai yang bagus. I often read in the bed at night. I sometimes sing in the shower. Never eat meat. Seorang vegetarian tidak pernah memakan daging. Berarti 100% dia tidak pernah makan daging sama sekali. Makanya disebut dengan vegetarian. Oke? Nah, yang harus kamu simak ya. Kalimat-kalimat yang di depan itu yang harus kamu tahu. Jelas? Baca nggak? Always. I always study after class. Usually. I usually walk to work. Normally. I normally get good marks. Often. I often read in the bed at night. Sometimes I sing in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. Hardly ever. I hardly ever get angry. Never. Vegetarians never eat meat. Ini kata uniknya di sini. Jadi kamu harus memahami kata-kata mana sih maksudnya. Oke, saya buka ketua grup di sini. 12. Lanjut.
kalimat. Kalau tadi sebuah deskriptif teks, coba kita masuk ke dalam sebuah dialog. Dialog. Perhatikan dialog di depan. Oke, kita bisa perhatikan. Coba baca dulu sebentar. Of my room 1 week. Saya membersihkan. Ada frekuensi nggak ya di situ? Ada. Once a week. Ya. Kalau tadi itu kita bicara tentang always, bla 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 sampai never itu kan. Nah, sekarang ini masuk lagi nih, perbedaannya lagi nih. Perhatikan dulu. I clean up my room once a week. Itu yang menyebut. Tadi itu mengatakan I don't. Saya tidak. I only clean up my room once every 2 weeks. Saya hanya membersihkan kamar saya sekali 2 minggu apa? 2 minggu sekali? Sekali dalam 2 minggu. Namanya dengan 2 minggu sekali dia membersihkan kamarnya kan? Nah, itu masuk ke dalam frekuensinya kan? Tingkat keseringannya dia. Paham sampai sini? Lanjut yang berikutnya. I never eat vegetable because I don't like them. Saya tidak pernah karena saya tidak menyukainya. I don't like them ya. Sampingnya, I sometimes eat vegetable because my mother asks me. Saya kadang-kadang memakan sayuran karena apa? Karena mama saya atau ibunya menyuruhnya ya. Oke, bandingkan. I never eat vegetable because I don't like them sama I sometimes eat vegetable because my mother asks me. Dua perbandingan, dua kalimat tersebut, yang satu menggunakan never, yang satu menggunakan sometimes. Jelas, kamu bisa melihat frekuensinya di situ. Yang never sama sekali dia tidak memakan sayuran, tapi yang sometimes kadang-kadang dia makan. Tapi emang dia nggak suka juga, tapi kadang-kadang ada frekuensinya dia kadang-kadang makan sayuran. Yang pembicaraan topik pada yang pakai baju hitam. Tapi yang pakai baju kuning dia benar-benar sama sekali tidak makan sayuran tersebut. 0%. Jelas sampai sini? Oke, itu yang disebut dengan network of frekuensi. Tambah tuh. Nah, sekarang kamu lihat perhatikan di sini. Network of frekuensi. Network of frekuensi lainnya every day. Setiap every week. Setiap every month, every year, every Sunday, setiap Sabtu apa Minggu? Sabtu apa sih? Saturday. Wah, kamu harus belajar hari lagi nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Rabu, Jumat. Oh, jangan kayak anak SD. Twice a week. Ada kalimat tidak? I play tennis twice a week. Dia masuk ke dalam aspek frekuensi. Kenapa? Ada pengulangan di sini. Ada frekuensi. Dia latihan tenisnya twice a week. Apa itu twice a week? 2 kali seminggu. Setiap 2 kali seminggu dia bermain tenis. Ada frekuensinya di situ. Paham? Oke. Lanjut. The students have a flag raising ceremony every Monday. Ada frekuensi rutinitas yang di situ kan yang dilakukan setiap hari apa? Senin. Setiap hari Senin. Dia melakukan apa? Upacara bendera. Paham kan sendiri nah? Sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never digunakan posisinya setelah sub. Tapi kalau yang tadi
every week, every month, every Sunday, every year, dia menggunakan pada keterangan waktunya, yaitu pada akhir kalimat penggunaannya. Berbeda tuh, pahami di situ, supaya kamu bisa menggunakan kalimat tersebut. Jelas? Oke, masing-masing anak saya minta buatkan saya 2 buah kalimat. 2 buah kalimat adverb atau preferensi. Yang satu ditempatkan di setelah subjek, yang satu lagi ditempatkan setelah akhir kalimat. 2 kalimat aja saya minta. Berarti kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat daily activity, yaitu kalimat-kalimat yang sering kamu lakukan, yang frekuensinya kamu lakukan setiap harinya. Paham? Oke, kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Kerjakan sendiri-sendiri dulu. Kalau kamu ya, tolong menjelaskan. Kalau kamu malu bertanya dengan saya, langsung tanya, boleh. Kalau kamu malu, boleh kamu tanya dengan bertanya, silakan. Oke, finish. Nah, siapa yang bertanya? Silakan bertanya. Hah? Yang pertama tuh. Lalu kalimat yang kedua tadi ada apa? Every week, ada every month, every year, every Saturday, every Friday. Oke? Menunjukkan keterangan waktu, frekuensinya berapa sering kamu melakukannya sebuah kegiatan yang kamu lakukan. Ya, jumlahnya 2 buah kalimat. Oke, lengkap. Tadi kasih bisa digunakan untuk menggunakan kalimat atau pokok frekuensinya tadi. Oke, perhatikan anak-anak, lihat ke depan. Ya, lihat di depan. Setelah kamu belajar untuk bagaimana caranya membuat kalimatnya, coba baca, ada sebuah kalimat di depan. Nah, ini soal nih. Perhatikan teman. Rehan goes to swimming with his friend. Kalimat pertama tuh. Soal pertama. Soal kedua. There are a lot of people in the mall. 3. The employers close the door of this room. Yang keempat, we take a walk in the park in the afternoon. Yang kelima, I watch TV. Pada teks tersebut ada sebuah kata yang ada di dalam kurung. Permintaannya adalah
put the adverb in the correct place in the sentence. Kamu diminta untuk menempatkan kata yang di dalam kurung posisinya yang tepat adanya di mana dia. Nah, ini caranya bagaimana kamu mengidentifikasikan bagaimana penggunaan adverb of frekuensi. Jelas sampai di sini? Nah, ini latihannya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk melakukannya. Silakan. Ya, tulis. Ini sebuah kesimpulannya, refleksinya. Ada kalimat seperti ini. How often do you clean your bedroom? Di mana letak frekuensinya? Mana? Berarti menanyakan tingkat keseringan apa sih itu? Frekuensinya apa sih? Membersihkan kamar ya. Terus di sini di bawahnya ada who always pick up you from school. Gimana apa frekuensinya? Lanjut ada what time do you usually do your homework? Mengerjakan ever, never. Did you understand? Did you understand? Banyak kan begitu? Iya Pak, saya mengerti. Tapi pas ketika ujian saya lupa Pak. Karena apa? Kamu jarang belajar. Coba banyak membaca. Ya Nak ya, banyak membaca. Jelas? Oke. Pasti selalu ada negatif positifnya. Ya. Kalau positifnya apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Keisha. Kenceng suaranya waktu makan. Oke. Apa Keisha? Ada yang punya pendapat berbeda? Satu, menjauhkan, melepaskan dari jenuh, boring. Kadang-kadang guru ada yang pidato aja, tapi dengan pemutaran gambar slide kayak gini ada apa? Sedikit motivasi kamu untuk mau melihat ke depan, mau fokus ke depan untuk memperhatikan. Tapi negatifnya apa? Ya butuh waktu untuk menyiapkan itu semua. Karena apa? Fasilitasnya kita belum didukung dengan sarana fokus di dalamnya ya. Jadi kita harus setel dulu fokusnya segala macam. Tapi nggak ada masalah. Yang penting kita punya kemauan yang kuat untuk belajar. Jelas? Jelas. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan bisa pertemuan berikutnya. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.